Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayah yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah pada siang ini juga kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melangkahkan kaki ke Masjid Al-Huda dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat langkah kita ini menjadi amal soleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, pembimbing kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kepada pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan termasuk diri kita di dalamnya, yang insya Allah kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baiklah hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum sholat Jumat dimulai akan ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para jamaah. Namun sebelumnya kami menghimbau atau mengajak para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid, karena tinggal beberapa menit lagi sholat Jumat akan dimulai. Jumat ini yaitu jatuh pada pukul 11.40 menit. Untuk itu waktu semakin maju kepada para jamaah. Sekali lagi kami menghimbau yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid, jangan sampai kita terlambat. Terima kasih. Baiklah hadirin rahimakumullah, pada Jumat ini yaitu tanggal 14 Oktober 2022 Masehi, bertepatan juga dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Alhamdulillah yang sebagai petugas yaitu khotib dan imam sholat Jumat yang kami hormati yaitu Bapak Ustadz Parman Tohari. Alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita. Adapun waktu sholat Jumat yaitu pukul 11.40 menit, dan muadzin atau Bilal kami mohon kesediaannya kepada saudara Dodi Yudhistira. Dan kami ucapkan hatur nuhun kepada para donatur, baik donatur tetap yang atau tidak tetap, yang telah menyumbangkan hartanya atau menempatkan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih baik. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan makanan dan minuman yaitu Jumat berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih baik apa-apa yang telah diberikan kepada masjid yang untuk kepada para jamaah untuk dibagikan. Baiklah hadirin rahimakumullah, sebagai rutinitas kita yaitu setiap hari Sabtu pagi pukul 8 pagi yaitu ada kajian yaitu tafsir Quran yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Samsul Kamar, waktunya dari pukul 8 sampai pukul setengah 10-an. Bagi bapak-bapak mungkin yang ada waktu, insya Allah kita sama-sama bisa hadir di sini. Juga setiap Kamis malam atau malam Jumat di sini ada tahsin Quran ya, kita belajar makhrajul huruf. Bagi bapak-bapak yang mungkin yang belum bisa membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar, mari kita sama-sama di sini setiap malam Jumat ba'da maghrib waktunya sampai sholat Isya ada di sini belajar tahsin yang insya Allah dipimpin oleh Ustadz Hadi Awas. Baiklah hadirin rahimakumullah, karena ini tinggal beberapa menit lagi, mungkin saya akhiri dulu sebagai kata pengantar, dan kami mohon untuk dimaafkan apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasul. Salat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Lianna Allah yaqulu fi kitabihil karim A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha mastata'tum. Ma'asyiral muslimin
wa zumratil muttaqin. Jamaah salat Jumat kaum muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur pada saat ini. Alhamdulillah Allah takdirkan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita, yang kalau kita rinci sama sekali kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu sekali lagi kita jangan bosan untuk senantiasa melafadzkan lisan kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan salawat, salam, cinta dan rindu kita ke pangkuan manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang sempurna di dalam memimpin umatnya, manusia yang akan menjadi harapan kita satu-satunya kelak di yaumil qiyamah, agar dapat kita mendapatkan syafaatnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah akan masuk surga seseorang atau manusia kecuali di dalam dirinya ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Umar mensyaratkan melebihi cinta kita kepada keluarga kita, pada diri kita sendiri bahkan. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita tingkatkan keimanan kita, mahabbah kita. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikannya jalan keluar dan akan diberikannya rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan urusannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yunzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dihapuskanlah segala kesalahan dan dosanya, dan di akhirat kelak akan disempurnakan pahalanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi dalam hidup yang sangat singkat ini, yang sekali ini saja, yang waktu ini tidak akan pernah berulang sampai kapanpun, kita bermodalkan waktu ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk muraqabah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita telah mafhum, kita telah memahami bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Khatib ingin sedikit menyinggung masalah bagaimana cara kita berinteraksi kepada manusia lainnya. Di dalam banyak hadis banyak disebutkan bagaimana cara kita harus bersikap tawadhu, menghindari kesombongan. Bersikap tawadhu dan rendah hati, menghindari kesombongan, angkuh dan merasa jumawa. Al-Quran menuturkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian palingkan mukamu dari manusia dan jangan kalian berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi masyyika waghdud min sautik inna anqaral aswati lasautul hamir. Maka sederhanakanlah cara berjalanmu dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa karakter atau sifat sombong ini bisa saja bercokol pada setiap manusia. Oleh karenanya kita mesti mendeteksi dini agar kita terhindar dari sikap sombong terhadap beberapa penyebab-penyebabnya. Masyiral muslimin, bahwa sifat sombong orangnya mutakabbirin tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahu bagaimana orang-orang ahli neraka? Qalu bala. Mau ya Rasulullah? Qala utullin jawadin mustakbirin. Mereka adalah orang-orang yang keras, kasar, rakus lagi sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji zarah. Qala rajulun, berkata seseorang, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa naluhu hasanatan. Seorang berkata, apabila seseorang mencintai pakaian bagus dan sendal bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batrun haq wa ghamtun nas. Yang disebut sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jamaah sekalian, terkadang seseorang bisa menjadi sombong karena yang pertama, ziyadatul mal, bertambah hartanya, makin kaya makin sombong. Karena memang salah satu tabiat manusia ingin menguasai harta dan mencintai harta. Maka dengan berlomba-lomba mencari harta sebanyak mungkin, di dalam dirinya meyakini bahwa hartanya yang akan mengekalkannya. Padahal hartanya itu sama sekali tidak berguna di yaumil qiyamah kelak apabila tidak dimanfaatkan. Contoh orang yang sombong dengan hartanya adalah Qarun. Dia berkata, qala inna ma utitu ala ilmin indi, bahwa apa yang dia diraihnya adalah karena semata-mata karena ilmunya dia mendapatkan hartanya. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat terdahulu yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Qarun akhirnya dengan kesombongannya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor kesombongan adalah ziyadatul mansub, yaitu bertambahnya naiknya jabatan, kedudukan, posisi. Ketika seseorang mendapatinya jabatan, diberikan amanah memimpin, maka jabatan itu bisa menjadi salah satu faktor kesombongan. Dan ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Manusia yang paling sombong dengan jabatannya adalah Fir'aun. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Berkatalah Fir'aun kepada hulu balangnya, ya qaumi alaysa li mulku misra, lihatlah kerajaan Mesir berada di bawah kekuasaanku. Afala tubsirun, bukankah kalian melihat? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik daripada dia Musa yang
perkataannya juga susah dimengerti. Oleh karenanya Fir'aun akhirnya ditenggelamkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Jabatan yang diamanahkan oleh manusia hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Semua kerajaan kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada siapa yang dihendaki dan mencabut kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Di tangannya lah segala kebaikan. Yang ketiga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, faktor penyebab kesombongan adalah ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Ini pun harus kita waspadai. Memang bagi kita ilmu adalah penting karena ilmu qablal amal. Beramal harus ada dengan ilmu. Tetapi ketika ilmu dijadikan sebagai alat untuk kesombongan, maka seseorang bisa terjerambab karena mendapatkan ilmu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat ilmu padi semakin tua, semakin berisi, semakin menunduk. Ilmu pisang, ilmu akar berbuat tidak haruslah terlihat. Ilmu teratai berada di kolam yang kotor, tidak terkontaminasi. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah ila bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah hidayahnya, dia tidak semakin dekat kepada Allah, tetapi dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, yang keempat adalah ziyadatut ta'at, bertambahnya ketaatan. Seseorang yang menambah amaliyah sunnah adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau di dalam hatinya setelah bertambah ketaatan justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya suci, seolah-olah orang lain di bawah derajatnya dia. Wa a'lamu bikum id ansya'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu keadaan kamu ketika kamu diciptakan oleh Allah dari tanah dan ketika kamu berada di perut ibumu, maka janganlah kalian merasa suci. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu siapa di antara yang paling takwa. Yang kelima jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ziyadatul muttabi, bertambahnya pengikut. Ketika seorang menjadi pemimpin, biasanya banyak pengikut, banyaknya follower, ataupun banyaknya yang mendukung. Kalau demikian bisa menjadikan seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, maka jadilah banyaknya pengikut menjadikan seseorang itu takabur dan sombong, membanggakan banyak pengikutnya. Dan yang terakhir adalah punya wajah yang rupawan, wajah yang ganteng, yang cantik. Ini pun bisa menjadikan seseorang menjadi sombong dan lupa bahwa semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang jisim, jasad rupawan kalian, rupa kalian, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hati kalian dan amal kalian. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap dan karakter sombong agar diri kita bisa mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lis-sairil mu'minina wal mu'minat wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa anna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'idil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in irhamna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.